Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat Islam, iman, nikmat sehat, kesempatan untuk bisa menjalankan kewajiban yaitu salat subuh. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan secara berjamaah, melanjutkan pembacaan Quran dan hadis pagi hari ini sampai di surat Al-Baqarah ayat ke-259. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha wa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya kembali dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghilangkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelumnya dikemukakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berlafaz, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabb-Nya? Melalui penekanan dari firman-Nya itu terkandung pertanyaan, apakah engkau mengetahui seseorang seperti halnya orang yang mendebat Ibrahim mengenai Rabb-Nya? Oleh karena itu Allah menghubungkan ayat itu dengan firman-Nya, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau apakah kamu
memperhatikan orang yang melalui sesuatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan orang tersebut. Ibnu Abi Hatim menukilkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata dia adalah Uzair. Pendapat itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, As-Saudi dan Sulaiman bin Buraidah. Pendapat inilah yang masyhur. Sedang negeri yang dimaksud itu sudah sangat masyhur, yaitu Baitul Maqdis. Dia melintasi negeri itu setelah dihancurkan dan dibunuh penduduk di dalamnya oleh Raja Bukhtanasar. Wa hiya khawiyah, wa huwa khawiyah, yang temboknya roboh. Maksudnya tidak ada seorang pun di sana, seperti perkataan mereka khawatidar, rumah tak berpenghuni atau kosong. Bentuk lainnya yahwiyun khuya. Sedangkan firman Allah ala urushiha, menutupi atapnya, artinya atap bangunan itu sudah runtuh dan temboknya telah roboh ke lantainya. Maka orang itu pun berdiri seraya berpikir tentang kejadian yang menimpa negeri itu beserta penduduknya. Padahal negeri tersebut sebelumnya dipenuhi bangunan-bangunan megah. Dia pun berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri itu setelah hancur? Perkataan itu dia ucapkan setelah menyaksikan kerusakan dan kehancuran. Perkataan yang sangat parah serta tidak mungkin bisa kembali ramai seperti sedia kala. Maka Allah pun berfirman, fa'amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ya'atha. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah berfirman, Aku membangun kembali negeri itu setelah 70 tahun berlalu dari kematiannya. Penduduknya berkumpul kembali dan Bani Israel telah kembali ke negeri tersebut tatkala Allah membangkitkannya dari kematian. Yang pertama kali dihidupkan oleh Allah adalah kedua matanya, hingga dia dapat melihat ciptaan Allah, bagaimana dia menghidupkan kembali badannya. Setelah dia hidup sempurna, maka Allah melalui malaikatnya bertanya, Kam labista? Qala labistu yauman au ba'da yaum. Berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, aku telah tinggal di sini 1 hari atau setengah hari. Yang demikian disebabkan kematiannya terjadi pada permulaan siang hari, lalu Allah membangkitkan orang itu setelah 100 tahun pada akhir siang. Ketika dia melihat matahari masih bersinar, dia menyangkanya sebagai matahari pada hari yang sama, hingga dia berkata, au ya'udha yaum, atau setengah hari. Allah berfirman, Qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Lalu dia berfirman, wanzur ila himarika, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Maksudnya, bagaimana Allah menghidupkan sedang engkau memperhatikan. Walinaj'alaka ayatan lin nas. Kami akan menjadikanmu tanda
maksudnya sebagai dalil yang menunjukkan adanya hari akhir. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Artinya kami Allah mengangkatnya lalu menyusun satu dengan yang lainnya. Dalam kitabnya Al-Mustadrak, Al-Hakim dinukilkan dari Kharijah bin Zaid bin Thabit dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah membaca ayat Kaifa nunshizuha, membacanya dengan huruf Zaid. Lalu dia mengatakan, hadis tersebut bersanad sahih, akan tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ayat ini pun dapat dibaca dengan yumshiruha, yang artinya kami menghidupkannya kembali. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid. Tsumma nakhsuha lahma, kemudian kami menutup kembali dengan daging. As-Sudi dan ulama lainnya mengatakan tulang belulang keledai orang itu berserakan di sekitarnya, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Kemudian dia pun memperhatikan tulang-tulang itu yang tampak jelas karena putihnya. Selanjutnya Allah mengirimkan angin untuk mengumpulkan kembali tulang belulang tersebut dari segala tempat. Setelah itu dia menyusun setiap tulang pada tempatnya hingga menjadi seekor keledai yang berdiri dengan tulang tanpa daging. Selanjutnya Allah membungkusnya dengan daging, urat, pembuluh darah, dan kulit. Kemudian dia mengutus malaikat untuk meniupkan roh melalui kedua lubang hidung keledainya. Dan kemudian dengan izin Allah keledai itu pun bersuara. Semua peristiwa itu disaksikan oleh Uzair. Setelah semua menjadi jelas baginya, qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Dia berkata, aku yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya aku benar-benar mengetahui hal itu. Aku telah menyaksikannya dengan kedua mataku, dan aku adalah orang yang paling mengetahui hal itu daripada orang-orang lain sezamanku. Para ulama lainnya membaca qala i'lam. Dia berkata, ketahuilah. Hal ini menunjukkan bahwa demikian itu merupakan suatu hal yang layak diketahui. Alhamdulillah. Surat Al-Baqarah ayat 259 sudah saya bacakan. Saya lanjutkan ke pembacaan hadis ke-5 mengenai bab sederhana dalam berjalan kebaikan. Ya, berlaku sederhana dalam beribadah. Hadis ke-5, wa an Anas qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masjidah fa idza hablum mamdudun baina as-sariyatain faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluhu liyusilli ahadukum nashaqahu fa idza fatara falyarqud. Muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, ternyata ada seutas tali yang memanjang antara dua tiang. Lantas beliau bertanya, tali apakah ini? Orang-orang menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Jikalau ia sudah lelah dalam sholatnya, maka ia bergantung pada tali itu. Nabi bersabda, lepaskan tali-tali itu. Hendaklah seseorang melakukan sholat di waktu ia sedang bersemangat,
Ketika ia telah merasa lelah, hendaknya ia tidur saja. Muttafaq alaih. Penjelasan intisari hadis 1, motivasi untuk bersikap sederhana dalam beribadah. Larangan memberatkan diri dalam beribadah. Perintah menghadap untuk beribadah dengan giat. Diperbolehkan bagi perempuan melakukan sholat sunnah di masjid ketika aman dari fitnah. Saya ulang, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW masuk masjid, ternyata ada seutas tali yang memanjang antara dua tiang. Lantas beliau bertanya, tali apakah ini? Orang-orang menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Jikalau ia sudah lelah dalam sholatnya, maka ia bergantung pada tali itu. Nabi bersabda, lepaskan saja tali itu. Hendaklah seseorang melakukan sholat di waktu ia sedang bersemangat. Ketika ia telah merasa lelah, hendaklah ia tidur saja. Muttafaq alaih. Intisari hadis 1, motivasi untuk bersikap sederhana dalam beribadah. Kedua, larangan memberatkan diri dalam beribadah. Ketiga, perintah menghadap untuk beribadah dengan giat. Keempat, diperbolehkan bagi perempuan melakukan sholat sunnah di masjid ketika aman dari fitnah. Alhamdulillah, pembacaan surat Al-Baqarah dan hadis telah selesai. Mungkin di sini ada Pak Haji Abu Bakar memberikan sedikit